ke hati. Ku saksikan diangkut dan dibuang ke Babel. Namun Nabi Yeremia masih berada, diizinkan tetap tinggal di Yerusalem, tidak ikut dibuang ke Babel. Berhubung Raja Nebukadnezar mengizinkan dia tetap tinggal di sana. Dan surat itu dikirim oleh Nabi Yeremia kepada para buangan di Babel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kondisi mereka di dalam pembuangan begitu sakit, begitu menderita, begitu sedih, menyedihkan. Ada beberapa kondisi yang kita tahu di sini. Pertama, dalam pengasingan, mereka dipaksa meninggalkan tanah air dan keluarga mereka sampai dipindahkan ke tempat yang jauh dari. Ketika mereka dibuang, mereka merasa, Tuhan, kami ini bangsa pilihan-Mu, kenapa kami dibuang? Bapak Ibu, dalam pembuangan juga, dalam pergumulan, kadang-kadang kita pun merasa dibuang. Ada banyak kondisi yang kita alami, tekanan, kesedihan. Aku sudah berdoa, aku sudah rajin ke gereja, dan seterusnya, tetapi kenapa aku masih mengalami yang seperti ini? Bapak Ibu, biasanya kalau orang dipindahkan ke Kabupaten Samosir, tapi kalau saya dulu sebelumnya bertugas di Bank BUMN, ada cabang kita juga di sini, ya di Pangururan ini. Kalau dipindah tugaskan pegawai ke sini, merasa nggak dibuang. Tapi saya nggak tahu kalau ada instansi lain. Tapi banyak orang merasa aduh jauh sekali. Apalagi dulu belum ada tol ya. Tapi sekarang setelah ada tol memang sudah lebih cepat. Dulu belum ada tol, aduh begitu lama. Bahkan kadang-kadang orang yang ditempatkan, pegawai yang ditempatkan di Kabupaten Samosir ini sering kadang tidak masuk. Kenapa? Ya, karena merasa sangat jauh. Kemudian kondisi bangsa Israel pada waktu itu juga bertanya tentang kehadiran Tuhan. Mengapa bangsa seterusnya? Dosa yang paling sering disorot oleh Allah adalah dosa penyembahan berhala. Kalau dosa-dosa lain mungkin Allah tidak begitu buruk, tapi kalau sudah penyembahan berhala, Allah sangat murka karena Allah itu Allah penyembuh. Di Samosir ini juga banyak Bapak Ibu dosa penyembahan berhala. Kami kemarin merayakan Istiqlal 2 minggu lalu. Ketika saya tanya, siapa di antara apa kita di sini yang kalau pergi ziarah ke kuburan berbicara kepada orang mati di kuburan itu? Hampir semua yang hidup menjawab. Maaf Bapak Ibu, pertanyaan yang sama sekali sudah di sini. Siapa di antara kita yang kalau ziarah ke kuburan sampai hari ini masih berbicara kepada orang? Puji Tuhan, terima kasih. Siapa lagi? Siapa lagi? Iya, puji Tuhan. Ini harus hidup di hadapan. Ketika saya tanya orang yang di sekitar, kenapa Aminah berbicara kepada orang lain? Sudah biasa yang pertama. Kemudian saya bacakan. Mari kita buka Ulangan 18. Ulangan 18 ayat 10. Boleh salah seorang bapak membaca? Ulangan 18 ayat 10. Ya, silakan. Aku kalau nggak ada bapak tahu ini. Lanjut Ibu, ayat 11.
Ayat 12 itu. Bapak serahkan, gak cukup Pak. Pinjaman Bapak kan sekian. Setelah dinilai appraisal, agunan Bapak sekian, Bapak harus tambah. Langsung si pemohon ini lapor ke pimpinan saya, kepala cabang saya waktu itu. Ketua iya Pak, saya panggil kalau boleh ada asetnya yang lain Pak untuk bisa diagunkan. Karena kreditnya cukup besar. Kamu ini gak tahu. Kamu gak bisa menganalisa. Bisa Pak. Tapi ketentuannya kan begini Pak. Dia panggil atasan saya. Udah, jangan kasih dia, kasih yang lain. Gak sampai seminggu langsung keluar surat mutasi saya. Ya gak apa-apa. Ada harga memang yang harus dibayar. Perintah Allah selama dalam masa pembuangan Bapak Ibu. Yang terakhir, ayat nomor 4. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta Allah. Jangan kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengah, dan oleh juru-juru tenung. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, Yeremia juga mengingatkan supaya bangsa Israel yang ada di pembuangan jangan percaya kepada apa yang dikatakan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu berkata, oh bangsa Israel, kita hanya sebentar saja dalam pembuangan ini. Setelah itu Allah akan mengembalikan kita ke Yerusalem. Padahal sudah jelas-jelas Allah berfirman, mereka dibuang selama 70 tahun. Dan Allah sudah perintahkan tadi, dirikan rumah, beranak cucu, dan seterusnya. Pada 70 tahun. Tapi kemudian banyak yang percaya juga bangsa Israel waktu itu. Kenapa? Tidak tahan juga menderita. Hari ini Bapak Ibu, kalau kondisi kita pun sedang dalam masa pembuangan, seperti dalam masa pembuangan, bersabar, bertekun, carilah Tuhan. Amin. Jangan buru-buru, jangan cari jalan pintas, jangan andalkan backing kita yang hebat. Aku bertanggung jawab di tempat ini untuk pembangunan SDM di Kabupaten Samosir. Siapa yang mau? Silakan katakan. Saya mulai berdiri Samosir ini sudah bertugas di Samosir. Dulu pertama ditempatkan di sini hanya 37 orang dengan tidak ada fasilitas apa-apa. Ya. Ada istilah dulu manut dan mantap, makan utang dan makan tabungan. Itulah. Jadi kalau dulu juga seperti itu, kita percaya rekan-rekan juga sama dengan sekarang. Maka walaupun tidak muncul nama pendeta di depan, saya yakin dalam hati dan tiap pagi kami berdoa untuk kejahatan Samosir. Itu mungkin kesaksian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sitandan. Pak Asisten 2 ya Pak ya? Ya. Baik, terima kasih Pak. Kalau begitu, mari kita semua tunduk kepala. Kita berdoa. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk kesejahteraan Samosir, taruh tangannya di dada. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah berbicara kepada kami. Biarlah Roh Kudus membuka mata hati rohani kami untuk kami dapat mengerti lebih dalam dan lebih luas lagi firman Tuhan ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara terus kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Dosa mencuri, dosa membunuh, dan dosa apapun, bahkan dosa sembah berhala, biarlah mereka pahami sebab dengan bertobat dan melahirkan kembali, maka Samosir dibangun dan dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Kau menuntunku, setiap langkahku dengan kasih-Mu.